itu disebut khalifah. Kata khalifah saja sudah menunjukkan dari kata khalafa. Khalafa itu adalah pengganti. Kalau ada pengganti, berarti ada makhluk yang sebelumnya. Nah, inilah juga yang harus dipahami tentang perkembangan ilmu ilmu Allah yang didohirkan kepada para saintis-saintis yang luar biasa itu menemukan, ya, sebagaimana mereka menemukan tentang unsur senyawa, tentang unsur. Dari unsur ini ada 140 unsur di alam. Di mana dari 100 unsur, dulu unsur terkecil adalah atom. Tapi kemudian ilmu pengetahuan membuktikan yang syurah wal istifadah bisa kemudian ditemukan adalah unsur neutron, unsur elektron, dan unsur proton. Tadi semua. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ilmu ma'rifat, sebetulnya ada kaitan dengan shin. Kenapa shin itu giginya 3? Dan apa maknanya? Kalau Abah bisa jelaskan tadi semua. Tentang proton, neutron, dan elektron. Tadi semua. Nah, inilah sahabat. Kemudian itu pun yang sudah syurah wal istifadah, sekian puluh tahun kemudian, ditemukanlah unsur yang terkecil itu adalah boson. Kemudian juga sama, sudah syurah wal istifadah, tapi kemudian juga akhirnya dibuktikan bahwa di penghujungnya adalah ternyata sekarang unsur yang terkecil adalah quark. Itulah Allah cara mengajarkan kepada manusia lewat ilmu pengetahuan. Kemanapun kau memandang, di penghujungnya kau akan bertemu dengan aku. Tadi semua. Contoh Anda dalam buah, makan buah. Ada kulit buah, ada daging buah, ada rasa buah. Sesungguhnya pada saat kita menemukan rasa, disitulah kita sebetulnya dengan rasa, dengan rahasia. Rasa Allah, Rasul Allah, utusan Allah. Rasa yang harus ada pada diri kita. Maka apapun amaliyahnya, ya, baik itu ibadah maupun yang berkaitan dengan makanan dan lain sebagainya, di penghujungnya adalah rasa. Sesungguhnya ingin kenalkan oleh dia. Sesungguhnya akulah di penghujungnya. Tadi semua, ya. Maka kalau Anda dzikir tidak menemukan rasa, berarti Anda tidak menemukan dia di dalam dzikir. Tadi semua, ya. Kalau Anda tidak memakan duren, tidak menemukan rasa duren, berarti Anda belum makan duren. Yang di penghujungnya adalah rasa. Anda menikah dengan istri, adalah bukan istrinya yang Anda cari, adalah rasa. Makanan yang ada rasa. Maka sesungguhnya apapun yang kita lakukan, baik lewat af'al, adalah yang di penghujungnya adalah rasa. Demikian pula ilmu pengetahuan. Pada saat Hawking menemukan fisika kuantum, di penghujungnya dia berkata bahwa sesungguhnya inilah invisible hand, inilah God spot. Maka pada saat mereka itu menemukan sesuatu yang tidak bisa dipecah lagi, berarti dia sudah menemukan Qul huwallahu ahad. Karena selama makhluk itu bisa dipecah, berarti belum menemukan intisarinya. Maka tadi, kenapa dalam tauhid itu ada istilah syuhudul kasroh bil wahdah. Memandang kepada manapun, fa'aina matuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau hadapkan, kau akan berhadapan dengan wajah Allah. Nah, tetapi yang harus kita ingati, Allah pun berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah hanyalah wajah Allah. Maka kalau Anda tidak menemukan wajah Allah di penghujungnya, dalam melihat apapun, berarti sesungguhnya semuanya adalah halikun. Karena tujuan Allah untuk mengajarkan kita berbagai hal adalah sesungguhnya adalah untuk menemukan dia. Maka tadi adalah leburkan af'al kita, itulah pergerakan tubuh kita adalah af'alnya. Kemudian leburkanlah karena af'al tubuh ini datang dari hati, maka sesungguhnya hatilah yang bekerja, yang berdiri, yang sholat, apapun, yang nyangkul, yang ke kebon, yang ke laut, tadi semua. Tapi hati pun tidak bisa berdiri sendiri, karena hati adalah kolbu, adalah asma'nya. Di hatimulah asma'nya. Tapi kemudian kau leburkan pada hakikat, pada ruh. Sesungguhnya yang bekerja itu bukan hati, karena hati adalah dihidupkan dengan ruh. Maka sesungguhnya berarti sekarang yang bekerja, yang ke kebun, yang ke kantor, yang ke sawah adalah ruh. Tadi semua. Kemudian setelah Anda leburkan ke dalam ruh, maka Anda akan menemukan rasa. Sesungguhnya berarti kalau begitu bukan ruh. Tadi itulah kenapa ruh itulah seolah hakikat Muhammad. Maka alam dunia ini yang dohir inilah perwujudan Muhammad. Dan sementara di sebaliknya adalah perwujudan Allah. Itulah kenapa dalam hikam Abah wis ngadohirkan Allah adalah Abah sudah ngadohirkan Allah kepadamu, kemudian kata Syaikhullah adalah antandu untuk dilihat tadi semua, diamati.
Jadi sesungguhnya ma yang berkaitan fil mukawanat kepada alam ini. Maka sesungguhnya kita memandang kemanapun harus menemukan Allah. Sampai baginda Nabi bersabda adalah man nadoro apana kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa yang tidak bisa melihat Allah dalam segala perkara, apakah af'alnya, apakah asma'nya, apakah sifatnya, maka sesungguhnya batilah pandangan itu. Maka demikian pula dengan kasus nasab ini. Maka Abah selalu ingatkan bahwa tolong kepada siapapun, ya terutama dari pihak Kiai Maduddin, dalam menyampaikan apapun, kita hanya melakukan menjawab apa yang distatekan oleh mereka. Kita hanya meluruskan. Dan meluruskan jangan sampai menimbulkan kesombongan. Sampai menimbulkan adalah perpecahan. Nah inilah yang harus dilakukan tadi semua. Maka Abah senantiasa mengajak. Kalaupun Abah sekali-kali menunjukkan sifat jalalnya dan koharnya, itu pun karena membalas yang jalal dan koharnya. Karena itulah, maka seluruh af'al di alam ini tidak akan lepas dari 4 tadi. Apakah jalalnya, apakah koharnya, apakah jamalnya, atau kamalnya. Jadi itulah 4 lapis yang senantiasa ada adalah pada apa yang kita pandang. Jadi kita jangan sampai adalah melakukan sesuatu itu dengan nafsu kita sendiri. Tetapi kita lakukan adalah bisa dengan 4 unsur tadi. Dari unsur narunmu, apimu, adalah engkau sesungguhnya adalah sedang melakukan sesuatu dengan jalalnya. Kemudian dengan unsur hawaunmu, engkau sudah melakukan dengan unsur koharnya. Kemudian unsur hawaun, maun, maka engkau sedang melakukan dengan jamalnya. Dan pada unsur turabun, engkau melakukan sesuatu adalah dengan kamalnya. Itulah kenapa sempurna manusia itu adalah disebut insan kamil. Karena manusia diciptakan dari tanah. Sementara tanah, turabun adalah, maka sesungguhnya indah kalau manusia itu mau mempelajari adalah ilmu genetika, gen, kromosom, dan lain sebagainya. Maka inilah yang Abah sampaikan tadi. Nabi Adam yang sudah dianggap sebagai manusia pertama dalam kitab Injil, bahkan sekarang sekian tahun sudah ditemukan oleh ahli arkeolog bagaimana sesungguhnya Nabi Adam itu hanya baru lahir 6000 sebelum Masehi. Artinya kalau sekarang ditambah 2000 sekian, berarti Nabi Adam itu barulah 9000 tahun kurang. Sementara peradaban manusia, ya. Nah inilah mungkin nanti ilmu pengetahuan yang bahkan kalau menurut saya Jalaluddin Rumi itulah luar biasa. Karena Jalaluddin Rumi sampai saya ziarah ke makbarohnya adalah di Turki. Karena saya menulis dalam kitab Fihi Mafihi, ada isi di dalam isi. Ada isi di dalam isi. Nah itulah sahabat, Fihi Mafihi. Tadi semua ya, ini luar biasa. Beliau betul-betul kalau menurut saya adalah nah kalau ulama hakikat dari mulai imam mujtahid, bahkan mereka dari ulama-ulama yang awal sekalipun, tauhid tetap tauhid. Maka Imam Ghazali, Sya'atullah semua adalah memiliki ilmu yang tetap. Nah, yang tidak tetap itu adalah ilmu nasab, sahabat tadi semua. Ya, karena ini berkaitan dengan genetika, berkaitan dengan darah tadi semua. Maka ilmu